Ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali dengan kondisi yang insya Allah sehat semuanya, dan pagi hari ini kita bersama-sama di hari Senin. Insya Allah bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Senin Kamis, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah ya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya. Pemirsa, seperti biasa, kalau Fajar Hidayah hadir antara pukul 5 pagi hingga 6, dan setiap harinya bergantian Ustadz yang senantiasa membimbing. Di pagi hari ini kita bertemu dengan beliau, Ustadz Sri Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan pagi hari ini kita masih ada di pelajaran tentang bagaimana setelah hidup dan nantinya, meskipun orang itu belum mengetahui karena itu goib, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Nah, yang seperti itu bagaimana kita mungkin menanamkan pada diri kita bahwa itu semuanya kita akan lalui atau alami, Ustaz. Iya. Iya. Iya, jadi itu memang termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk iman. Sehingga memang orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk percaya pada hal yang gaib, terutama kejadian dan peristiwa yang akan terjadi nanti setelah manusia ini mati. Nah, itu harus percaya gitu. Memang bagi sebagian orang ya ada yang tidak percaya itu dengan adanya dari akhirat itu. Iya. Ya. Dipersilakan Ustadz untuk mukadimahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya yang telah dicurahkan pada kita sekalian, baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Hingga dengan itu dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat acara Fajar Hidayah ini. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas sebagaimana biasa, marilah kita awali pagi hari ini dengan kita perhatikan nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah sebagai sumber daripada agama kita, dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Saudaraku, memang menjadi bagian daripada rukun iman, di mana kita orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk percaya diantaranya kepada datangnya hari akhir, yaitu hidup sesudah mati. Jadi hidup sesudah mati, di mana di dalam firman-firman Allah ataupun sabda-sabda Rasulullah banyak yang membicarakan soal kehidupan kita manusia ini setelah mengalami kematian itu. Memang tidak dipungkiri, saudaraku, sejak zaman Rasulullah menyampaikan berita-berita tentang adanya hari akhir, itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, banyak yang tidak percaya dengan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan ada yang sampai membawa tulang belulang di hadapan Nabi, dia
mengatakan, ya Rasulullah, gimana orang yang sudah menjadi tulang semacam ini kok nanti akan dibangkitkan, akan dihidupkan lagi, itu di mana? Akal mana yang mau menerima? Mereka seolah-olah memang kelihatannya menurut akal, wah, tulang yang sudah sedemikian rupa itu nanti akan dibangkitkan, itu ya masuk akal. Memang datangnya hari kiamat, hari akhirat itu merupakan salah satu daripada rukun iman yang harus kita percayai. Namanya iman kepada hari akhir, kepada hal yang gaib, itu kita tidak dituntut sekarang ini untuk mengetahui hakikatnya, hanya dituntut untuk mempercayai sepenuh hati tanpa ragu sedikit pun. Namun kalau orang-orang yang memang tidak diberi nikmat iman oleh Allah itu ya akhirnya tidak percaya yang demikian itu. Malah mereka itu mengatakan di dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Jasiyah itu, ayat 24, itu Allah mengatakan pola pikir mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada datangnya hari akhirat itu mengatakan, yaitu hidup kita manusia ini hanya hidup di dunia ini saja. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhun. Mereka itu mengatakan bahwa kita manusia hidup ini tidak lain ya hidup itu hanya dunia ini saja. Hidup di dunia ini. Tidak percaya karena adanya hidup nanti di akhirat. Mereka mengatakan ya kita mati, kita setiap saat melihat orang mati, ya. Bahkan juga takziah. Dan kita manusia hidup semacam ini nanti yang membinasakan tidak lain ya hanya masa. Kalau sudah masanya ya akan mati, itu sudah kemestian manusia semacam itu. Tapi sesudah itu mereka tidak percaya akan ada kelanjutan dalam hidup itu. Nah maka saudara-saudaraku, kita sebagai orang-orang yang beriman itu kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, percaya kepada datangnya hari akhir itu, sehingga nanti akhirnya kita tidak akan menyesal. Keimanan, kepercayaan kita kepada hari akhir itu sehingga kita kan mempersiapkan, tidak percaya kepada datangnya hari akhirat. Nah akhirnya saudaraku, nanti setelah di akhirat, setelah sampai betul di sana, dia tertunduk lesu, dia tertunduk, kepalanya merasa terhina. Karena apa? Karena ingat pada masa hidup di dunianya dulu itu tidak percaya dengan adanya hari kiamat itu, dengan datangnya hari akhirat itu, sehingga akhirnya dia tertunduk lesu, sedih, bermuka suram dan sebagainya, dan dia terhina di sana. Walaupun mungkin di dalam kehidupan di dunia ini dia sebagai orang yang sangat dihormati oleh orang lain, tetapi nanti akhirnya karena dia tidak percaya kepada datangnya hari akhirat, akhirnya sampai di sana dia tidak bisa berbuat banyak. Dia tertunduk, terhina, merasa betul apa yang diberitakan oleh Nabi dan Rasul itu, bahwa manusia itu hakikatnya nanti akan berjalan menuju kampung akhirat semacam ini. Nah baru manusia setelah sampai di sana itu akhirnya tertunduk lesu, hina, dia merasa karena ingat pada masa hidup di dunia itu merasa gagah perkasa, merasa kuat. Tapi akhirnya sekarang ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu merupakan peringatan. Maka berita-berita yang demikian itu apa belum datang, apa belum ada seorang dai
mubaligh ataupun ustadz kiai yang menjelas terangkan tentang hal yang demikian itu. Kenapa sampai kamu diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kamu tidak sempat untuk memperhatikan datangnya hari kiamat dan persiapannya itu. Nah, itu akhirnya orang ini termasuk orang yang dolimi anfusi, termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Padahal saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini boleh dikatakan sarana-sarana dakwah banyak. Lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sering kita dengar, tausiah sering kita lihat, banyak orang berbondong-bondong, tapi kadang manusia itu tidak tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang seperti mereka itu. Akhirnya nanti tertunduk lesu, hina di hadapan Allah SWT semacam itu. Akhirnya apa? Mereka sudah bekerja keras di dalam kehidupan di dunia ini. Dia bekerja mati-matian, siang untuk malam, malam untuk siang, untuk mencari harta. Padahal harta itu nanti layang fa'un malun wala banun illa man ataullah biqalbin salim. Nanti pada hari itu layang pak, tidak ada manfaatnya. Yang namanya harta, yang namanya anak, yang pada masa hidup di dunia ini sangat dibangga-banggakan, ya. Dengan harta banyak orang bermegah-megahan, ya. Tapi nanti pada saat itu harta yang pada masa hidup di dunia ini sangat dibanggakan itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Dia tetap tertunduk lesu, hina di dalam kehidupan di akhirat itu. Tidak berani menengadahkan mukanya sebagaimana pada masa hidup di dunia ini. Tidak bisa yang demikian itu. Akhirnya apa? Tasla naron kami. Mereka nanti akan memasuki api yang sangat panas. Yaitu apa? Di neraka. Nah itulah, maka orang-orang yang mengatakan waktu dulu itu tidak percaya kepada datangnya hari akhirat itu, akhir kesudahannya dia akan meyakini tetapi sudah terlambat. Karena apa? Di hadapannya sudah neraka. Dulu waktu masih hidup di dunia diberi kesempatan untuk berbekal diri menghadapi hari akhirat itu, tapi tidak mau. Nah inilah saudara-saudaraku, akhirnya dia menyesal yang tidak ada gunanya. Penyesalan yang pada waktu itu tidak ada gunanya. Dia akan memasuki neraka yang panas, ya, apinya bergejolak, dan mereka itu warna sangat panasnya, namanya manusia dalam keadaan panas itu ya haus, tapi penghuni neraka itu ketika dia merasakan haus yang sangat, itu dikatakan di dalam ayat 5-nya surat Al-Ghasyiyah itu dia akan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Minumannya sangat panas tidak seperti panasnya air di dunia ini. Bahkan panasnya nanti itu bisa meluluh lantakkan usus-usus yang ada pada perutnya itu hancur karena panasnya minuman yang ada di neraka itu. Nah, berita-berita yang demikian itu apa belum sampai kepada kamu manusia ini? Kok sampai nantinya kamu hidup semacam itu? Nah, inilah saudaraku, maka pentingnya kita terus mengikuti kajian-kajian Al-Quran, As-Sunnah yang manfaatnya itu untuk diri kita sendiri, sehingga andai kata kita tidak pernah mendengarkan, padahal sebetulnya sarana-sarana untuk mengerti Quran Sunnah itu banyak, tapi kita seolah-olah acuh, tidak butuh. Nah, akhirnya nanti penyesalan nanti di hari akhirat itu sudah tidak ada gunanya. Maka bersyukurlah saudaraku, kita
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat namanya nikmat iman itu tadi. Kepercayaan kita kepada hari akhir yang menumbuhkan itu perbuatan-perbuatan yang sangat bermanfaat nanti di akhirat, yaitu berbentuk amal-amal yang soleh itu. Maka iman dan amal soleh ini merupakan satu bagian yang harus kita lazimi dalam kehidupan ini, guna dan kepentingannya itu untuk kesejahteraan hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itulah saudaraku peringatan Allah SWT kepada orang-orang yang lalai terhadap kehidupan di akhirat, yang maksudnya juga sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita semuanya, agar supaya kita sebagai orang yang beriman itu betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi dahsyatnya hari kiamat itu. Gitu yang dapat kami sampaikan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja pagi hari ini kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Namun saatnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama di acara Fajar Hidayah pagi hari ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, silakan Anda bisa masuk di telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000. Langsung untuk yang pertama, kami buka untuk telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adi, Palembang silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Ustaz, maaf ini di luar tema. Saya mau tanya masalah jadwal waktu sholat yang di kalender kita. Iya. Jadwal waktu sholat di kalender kita tahun 22 itu kan untuk kota Palembang ditambah 26 menit. Tapi kalender tahun sekarang kok ada tambahannya, Pak Ustaz? Mohon solusinya, apa kita harus mengikuti waktu Surakarta? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau masalah itu kami tidak ngerti. Cuma waktu sholat itu sebetulnya kalau yang menganut istilahnya jadwalnya Jibril, ya, itu memakai matahari, ya, tidak memakai jam. Ya, karena apa? Kadang selisih. Setengah 12 itu ada yang sudah zuhur di sini itu, padahal belum tergelincir itu. Matahari itu belum tergelincir. Tergelincirnya nanti jam 12 lebih 10 atau lebih itu baru tergelincir. Nah, kalau misalnya kita berpegang kepada patokannya itu jam, itu belum masuk zuhur itu. Karena kalau matahari itu nanti letaknya di selatan, itu begitu. Nah, ini beda kalau nanti musim kemarau atau musim itu matahari di utara, itu beda lagi. Ya. Nah, kalau Jibril itu kan memberikan pelajaran kepada Nabi tentang apa? Tentang waktu sholat itu. Dengan apa? Dengan patokannya itu, pedomannya itu adalah matahari. Kalau waktu zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir, tergelincir artinya itu sudah condong ke barat. Di tengah-tengah saja pun tidak boleh, belum boleh. Harus sudah sampai condong. Nanti batasannya kalau bayang-bayang itu sudah sama dengan tinggi bendanya itu batasannya waktu zuhur tergelincir sampai bayang-bayang itu sama. Nah, setelah bayang-bayang itu sama sampai terbenamnya matahari itu
namanya waktu asar, kata waktu asar. Itu. Lah kalau terbenam matahari sampai mega merah yang ada di sebelah barat itu hilang bersih, itu waktu maghrib. Gitu. Waktu maghrib, nah setelah itu mega merah yang ada di barat itu sudah bersih sampai apa itu matahari atau fajar menyingsing, matahari terbit, itu matahari fajar, namanya fajar sidik. Itu waktu isya lah, fajar sidik sampai matahari terbit itu waktu subuh. Nah itu patokan, pedoman di dalam kita melaksanakan sholat. Waktu-waktu sholat itu sudah sedemikian rupa diatur. Maka kita sebagai orang Islam itu harus mengerti, gitu. Pertama, perintah sholat. Perintah sholat itu datangnya dari Allah langsung kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, waktu-waktunya sholat. Waktunya sholat itu adalah pelajaran dari Jibril, malaikat Jibril itu kepada Nabi. Lalu pelaksanaannya sholat itu dari Nabi. Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli, itu pelaksanaannya sholat, sejak dari syarat rukunnya itu Nabi semuanya itu. Nah, termasuk waktu itu tadi, itu patokannya atau pedomannya itu adalah pelajaran malaikat Jibril kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat itu. Begitu Bapak. Ya. Begitu Pak Di yang ada di Palembang, dan itu juga merupakan masukan bagi kami. Nanti kami sampaikan pada para yang membuat kalender saat nanti bisa mendapatkan kejelasan seperti apa sebenarnya. Baik, kemudian kita buka lagi penelpon di belakangnya Pak di Palembang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Sri Pacitan. Betul Mas. Ya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan, apabila kita selesai habis sholat lail, terus kan sholat witir, sudah sholat witir itu doanya sudah sholat witir itu apa langsung doa sholat witir? Seandainya kita baca istighfar dulu, itu apa boleh apa enggak? Apa langsung mengucapkan doa sholat witir begitu? Yang pertama. Yang kedua, apabila ada azan dikumandangkan, karena kita habis sholat lail kan menunggu azan sambil menunggu sholat apa itu fajar, kita kan mendengarkan sholat, tapi di tempat saya itu azannya itu panjang-panjang banget. Di sela-sela azan menunggu kita menjawab azan itu, apabila kita sambil zikir begitu, misalnya baca istighfar atau baca tasbih begitu, diperbolehkan apa enggak yang seperti itu? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tentang zikir setelah sholat lail, setelah sholat witir, zikir yang perlu kita perhatikan itu Rasulullah SAW itu memberi nasihat ketika ada orang-orang miskin itu mengadu kepada Nabi, datang kepada Nabi, dia mengadu tentang nasibnya. Kenapa? Orang-orang dulu itu sampai sedemikian mengadu karena apa? Amalan-amalannya itu dia itu tidak bisa mengimbangi amalan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Karena orang miskin ini tidak punya harta sehingga tidak bisa untuk beramal dengan hartanya. Nah, orang-orang kaya itu di samping fisiknya juga kuat, juga punya harta yang untuk bisa dijadikan sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat itu dengan beramal soleh itu. Nah, akhirnya Rasulullah kan memberi nasihat agar supaya kamu orang-orang miskin itu habis sholat fardu, jadi sholat fardu itu bacalah istighfar Allahumma anta salam, lalu
Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu awalnya, itu zikir sesudah sholat, tapi sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu memakai udkuru dzikron katsira. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak, yang boleh dikatakan tidak ditentukan, atau keharusannya. Harus baca ini tidak ditentukan. Kalau di dalam sholat atau habis sholat yang sifatnya sholat sunnah, atau zikir sesudah sholat sunnah itu zikir bebas, atau zikir yang sebanyak-banyaknya, gitu. Zikir sebanyak-banyaknya tanpa ditentukan apanya, ucapannya dan bilangannya dan sebagainya tidak ditentukan. Pokoknya zikir yang banyak itu dibolehkan yang demikian itu. Nah kalau habis sholat fardu pertama misalnya ya dibaca yang itu tadi dulu. Subhanallah, Alhamdulillah masing-masing 33 kali itulah. Sesudah doa misalnya lalu akan zikir lagi ya boleh saja dengan zikir yang bebas, ya toh. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar dan seterusnya dan sebagainya itu boleh, gitu. Begitu caranya untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang apabila kita mendengarkan azan dikumandangkan, karena azannya itu ya lama, lagu-lagunya memang ya bagus, baik, ya toh. Napasnya pun juga kuat, ya, napasnya si muadzin itu tadi kuat. Nah akhirnya dalam jeda itu kita zikir boleh saja yang demikian itu. Tapi yang penting asal kita itu memperhatikan azan itu sendiri, kemudian kita tirukan ucapan-ucapan muadzin tadi, Allahu Akbar kita tirukan, hanya dalam muadzin ketika menyuarakan hayya 'alas shalah kita menjawabnya itu la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga demikian itu. Setelah itu nanti kalau sudah selesai itu doa, ada doa sehabis azan itu Allahumma rabbal da'wati tammah itu doanya gitu. Jadi kalau daripada itu diam saja tidak ada manfaatnya, waktu terbuang, dimanfaatkan untuk baca la ilaha illallah ya boleh saja. Tapi nanti ketika suara adzan sudah terdengar lagi kita perhatikan setelah selesai hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah, itu jawabannya begitu caranya. Begitu Ibu. Begini ya Bu Sri yang ada di Pacitan. Kita beralih ke WA. Ini ada Ibu Siti di Karanganyar. Pak Ustadz mohon dijelaskan terkait ibadah sunnah akikoh. Bagaimana urut-urutannya dalam pelaksanaan? Apakah harus berurutan? Dan semisal tidak urut, apakah tidak sah ibadahnya? Sunnah ya. Apa? Ya, akikoh. Akikoh. Ya. Oh. Apakah harus urut begitu? Iya, jadi urut ya boleh, tidak ya boleh. Kadang-kadang kalau di dalam hadis itu akikoh itu adalah pertama memberi nama kepada si anak tadi di hari yang ketujuh. Nah di situ disembelihkan kambing. Kalau laki-laki itu ya 2, lebih boleh gitu. Kalau tidak ada kurang ya boleh, tapi kalau tidak ada kalau tidak ada. Kalau perempuan itu 1. Dicukur rambutnya dan itu tertib-tertibnya. Dalam akikah itu diberi nama pada saat itu. Lah kadang-kadang kita itu atau umumnya karena sudah dirancang atau namanya anak itu nanti besok diberi nama siapa oleh bapaknya, oleh ibunya, sudah dirancang, bahkan belum lahir pun sudah merancang nama atau belum lahir sudah namanya si fulan, kalau itu laki-laki itu nanti namanya si fulana, kalau itu perempuan tuh itu artinya sudah menjadi ketetapan anaknya nanti kalau sudah lahir itu namanya, itu namanya sudah diberi nama si anak itu. Hanya secara resmi begitu
nanti diumumkan itu dalam waktu akikoh itu. Jadi akikoh itu boleh saja, tidak berurutan tertib gitu ya, tidak, artinya boleh saja. Nah, kadang bahkan ada yang tidak berani itu mencukur apa itu rambut si orok kecil itu, ndak berani itu. Ada yang tidak dicukur, ya ndak apa-apa, ya ndak apa-apa gitu itu. Nah, jadi itu urut-urutannya, dan itu boleh saja, tidak urut itu ya boleh begitu. Itu ya. Kemudian dari Pak Supriyono di Batang, bagaimana hukumnya jual beli mata uang antar negara? Karena dalam jual beli tersebut ada selisih harga. Misal dalam kita beli real 1 real Rp2.000, tapi kalau kita jual 1 realnya hanya Rp1.500. Apakah yang seperti ini termasuk riba karena yang barangnya adalah uang begitu? Karena uang bukanlah barang begitu. Iya, jadi kalau jual beli ya namanya antar negara itu namanya devisa. Ya. Jadi antar negara, kalau antar uang begitu memang ada yang mengatakan karena itu berbeda jenis, gitu. Dan kepentingannya memang sangat urgen, gitu, di dalam apa itu bepergian atau kepentingan-kepentingan yang lain yang memerlukan mata uang yang berbeda, itu. Nah, sehingga memang ada namanya jasa, itu ada namanya jasa. Jadi ada yang membolehkan kalau beda jenis mata uangnya itu, dolar dengan rupiah, real dengan rupiah itu beda. Gitu. Nah itu boleh yang demikian itu. Gitu. Boleh. Gitu. Tapi kalau sama jenisnya, nah itu yang enggak boleh. Gitu. Sama jenisnya gimana kok sama kok? Tukar-tukaran itu ada. Gitu. Kalau kita di sini, di Solo ini, menjelang Hari Raya Idul Fitri, itu ada di pinggir-pinggir jalan besar itu menawarkan jasa rupiah baru, artinya uang baru gitu. Uangnya misalnya 100.000 baru itu. Dicetak ya Zat ya? Dicetak, iya. Tapi kalau mau tukar yang baru itu, nilainya dikurangi, gitu. Nilainya dikurangi 100.000 dapatnya hanya 80.000 atau berapa begitu. Artinya tidak 100.000 ganti 100.000 gitu. Nah itu sejenis namanya yang demikian itu. Rupiah sama rupiah hanya baru dan lama, atau baru dan lama. Yang itu yang tidak boleh, yang demikian itu. Tidak boleh lah gitu caranya. Jadi kalau berbeda atau mata uangnya itu memang satu kemestian yang harus dilazimi, karena kalau tidak demikian itu artinya nanti tidak bisa berbelanja di negara lain dan sebagainya, yaitu mau tidak mau harus ditukarkan semacam itu gitu ya. Ya. Masih ada sedikit waktu. Kalaupun ada yang telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa Ibu? Di mana? Nenek Eros, Ekonomi Sumatera Utara, Mas. Silakan Nenek Eros di Sumatera Utara. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya Ustaz. Silakan ya. Ustaz. Gini Ustaz, kita kayak kan masih kecil. Masih entah 7 hari, 12 hari. Jadi waktu kecil belum DKI, Ustaz. Oh, DKI-nya sudah besar. Anak itu udah pandai makan. Apakah anak yang DKI itu boleh ikut makan daging kisahnya itu, Ustaz? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pertama kita harus ingat akikah itu tuntunannya itu kan di hari ke-7. Nah, itu di hari ke-7 dari kelahiran si anak itu tadi. Itu. Kalau di luar hari 7 itu artinya tidak menurut sunnah. Gitu. Tidak menurut sunnah. Lah gimana kalau ada seseorang mengakikahi anaknya yang sudah besar, gimana kita
dianterin dan itu lebih selamatnya gitu. Lebih selamatnya karena itu kalaulah tidak haram itu paling tidak ya syubhat gitu. Ya kita tidak makan gitu. Kita tidak makan lah gimana lah, itu kan daging enak dan sebagainya lah. Jangan berpikir pertimbangannya enak dan tidak enaknya, tapi menurut sunnah tidak ya, menurut sunnah atau tidak lah, sehingga kalau yang demikian itu lebih baik kita tinggalkan ya, tinggalkan artinya tidak kita makan ya, orang mengantari daging akikah tapi tidak sesuai dengan sunnah itu tadi, itu caranya begitu Ibu. Mungkin lebih baik ditinggalkan, tidak usah dimakan gitu ya. Baik, terima kasih Nenek Rus. Ini merupakan penanya yang terakhir Ustadz, dan sepertinya kebersamaan kita hanya sampai di sini pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi esok hari dengan Ustadz-Ustadz yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Fajar Hidayah pagi hari ini, dan kita akan bersua lagi esok hari. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.